Raja mulia dan kekal, sabda-Mu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Engkau mempunyai sabda kehidupan kekal. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sungguh, selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, barang siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat-tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga." Demikianlah Injil Tuhan. Rupanya, banyak di antara orang Yahudi, terutama para pemukanya, mengira dan mungkin juga curiga bahwa kedatangan Yesus dengan ajaran-ajarannya yang mereka anggap baru itu bermaksud memiliki tujuan meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi yang sudah menjadi hukum dan pegangan hidup bangsa Yahudi secara turun-temurun. Kalau kita tadi mendengarkan bacaan pertama, inilah yang diperintahkan oleh Musa, menjadikan hukum Taurat dan kitab para nabi menjadi pegangan dan hukum mereka dalam kehidupan mereka sehari-hari. Maka bisa dimaklumi kehadiran Yesus dicurigai meniadakan hukum-hukum ini. Maka Yesus menegaskan kembali tentang kehadiran dan kedatangannya, bahwa ia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi, melainkan untuk menggenapinya. Yesus mau menegaskan bahwa kehadirannya untuk membantu mereka, justru membantu mereka untuk hidup seturut kehendak dan ketetapan Tuhan. Maka kegenapannya adalah Yesus membantu mereka untuk hidup seturut ketetapan dan kehendak Tuhan, bukan terjebak dalam peraturan-peraturan dan hukum-hukum yang bersifat manusiawi, tetapi kehadiran Yesus justru mau menunjukkan kedalamannya, makna yang ada di dalam hukum itu. Para saudara-saudariku yang terkasih, bagaimana dengan kita, umatnya yang sudah mengenal Kristus? Apakah kita sungguh-sungguh juga menyadari bahwa Yesus adalah kegenapan dari kehendak dan ketetapan Allah sendiri? Yesus adalah Injil yang hidup itu, yang menghantar kita dalam jalan keselamatan. Apakah ini juga sungguh-sungguh menjadi kesadaran kita sebagai umatnya yang diberi rahmat iman pengenalan akan Dia? Apakah kita sungguh-sungguh menjadikan Injil yang hidup ini dengan segala kebijaksanaan dan juga pengajarannya menjadi pedoman dan ketetapan hidup kita dimanapun kita berada? Apakah kita juga sungguh-sungguh menghidupinya di dalam kehidupan keluarga, di dalam kehidupan dengan komunitas-komunitas yang lain, entah itu biarawan-biarawati dan komunitas apapun, dan juga dalam hidup bermasyarakat? Apakah sungguh-sungguh kita menampakkannya di dalam kehidupan, di dalam perbuatan dan perkataan kita? Mari kita nih sejenak meresapkan sabda Tuhan
Semoga lewat sabda Tuhan ini kita berani untuk menjadi tanda kehadiran Tuhan yang menyelamatkan dengan memegang teguh hukum dan juga ketetapannya serta menghidupinya, sehingga kita dikuatkan, diteguhkan, tidak menjadi ragu-ragu lagi dengan berbagai informasi dan apapun yang di dalam dunia media massa, di dalam media elektronik ini sungguh-sungguh amat luar biasa dan akan mampu menggoyahkan iman kita jika kita tidak berpegang teguh dan juga menghidupinya di dalam kehidupan sehari-hari. Mari berubah